Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Francisca Channel. Oke, akhir-akhir ini banyak sekali ya yang bertanya-tanya kepada saya, entah itu melalui komentar ataupun bertanya secara langsung dari teman-teman saya yang mereka mengalami kendala saat disuruh untuk memverifikasi akun pembayaran mereka dan bagaimana ya cara verifikasinya agar tidak gagal, karena banyak sekali yang mengalami kegagalan. Nah, itu biasanya terjadi karena data-data kita dianggap tidak sesuai ataupun berbeda. Jadi sama pihak Meta ataupun Facebook, kita disuruh verifikasi untuk menyatakan bahwa data-data yang kita masukkan di akun pembayaran kita itu benar-benar jelas ya, benar-benar real punya kita sendiri. Itu untuk membuktikan ya. Jadi teman-teman disuruh verifikasi, tapi banyak sekali yang ditolak ataupun gagal ya, sehingga tidak bisa gajian ya. Kita ngumpulin dolar susah payah, sudah dapat 100 lebih, mau gajian nggak bisa gajian karena disuruh verifikasi terlebih dahulu di akun pembayaran. Oke, ada beberapa hal yang menjadi penyebab ya saat kita disuruh verifikasi. Biasanya kita disuruh untuk menposting upload dokumen seperti KTP, SIM ya, ataupun surat nikah ataupun akte kelahiran, biasanya dimintain seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama kemungkinan teman-teman fotonya kurang jelas. Jadi teman-teman kalau mau memfoto dokumen teman-teman, saya sarankan ya pasti yang jelas, yang jernih, jangan ngeblur ya, jangan ngeblur. Pastikan tulisannya biodata kita terlihat jelas di foto tersebut ya. Nah, karena kalau ada yang buram itu biasanya bisa ditolak. Itu penyebab utama ya. Yang kedua itu masa berlaku dokumennya harus yang masih berlaku, jangan sudah yang kadaluarsa. Biasanya itu yang KTP yang dulu yang belum direvisi, belum diperbarui, ada masa aktifnya ya teman-teman, hingga aktif sampai tahun berapa. Jadi kalau masa aktifnya sudah kadaluarsa, teman-teman pakai saja dokumen yang masih berlaku. Misalkan dokumen yang berlaku SIM masih berlaku, ya pakai saja SIM ya. Jangan pakai dokumen yang masa aktifnya sudah tidak berlaku kembali, sudah kadaluarsa ya intinya ya. Oke, yang ketiga ini kemungkinan ya. Nah, ini kemungkinan itu karena data di akun pembayarannya, nama di akun pembayarannya atau data-datanya tidak sesuai dengan di KTP, tidak sesuai dengan dokumen yang mau buat verifikasi. Itu biasanya ditolak. Jadi teman-teman harus samakan terlebih dahulu nama di akun pembayarannya dan nama di KTP ataupun dokumen ya. Kalau kita mau mengubah nama di dokumen di KTP kita, ya kemungkinan lama prosesnya ya, karena harus pergi dulu ke kantor desa, kecamatan ataupun ke pendudukan ya untuk mengubah data kita, untuk memverifikasi, untuk menyamakan di akun pembayaran. Kayaknya makin ribet ya. Nah, lebih baik kita ubah saja di akun pembayarannya, nama di akun pembayarannya, data-data kita ubah ke data yang benar-benar ada di KTP kita. Jadi yang diubah nama, data-data yang ada di akun pembayarannya disamakan dengan data yang ada di KTP kita ya. Nah, nggak bisa diedit bang, nggak bisa diupdate. Memang nggak bisa diupdate secara langsung untuk nama akun pembayaran, tapi kita bisa minta bantuan ke pihak Meta. Jadi kita bisa menghubungi pusat bantuan di Facebook, itu ada ya. Kita minta bantuan ke pihak Meta ataupun di situ dimintain ya banyak keterangannya. Intinya kita mau mengubah akun pembayaran, nama biodata di akun pembayaran kita mau mengubah. Nah, tapi masalahnya di sini biasanya jarang sekali direspon ataupun ditanggapin ya. Kalau akun-akun biasa, jadi yang ditanggapin itu biasanya akun yang centang biru. Jadi akun verifikasi yang ada centang birunya itu baru ditanggapin. Jadi teman-teman harus keluar dana karena untuk membeli akun centang biru itu ya
seperti premium ya, bayar ya sebulan berapa gitu ya. Tapi kalau sudah centang biru ya kita bisa menghubungi pihak Meta dan minta bantuan untuk agar bisa mengedit akun pembayarannya. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu penyebabnya kita gagal memverifikasi karena akun pembayaran kita namanya berbeda dengan dokumennya ya. Misalkan nama pembayarannya Budi, lalu nama di dokumen di KTP-nya Ari, nama di rekening banknya Ari juga, itu bakalan gagal verifikasi. Jadi harus disamakan semuanya. Jadi seperti itu penyebabnya. Kebanyakan ini yang berbeda-beda ini akunnya hasil dari beli, beli yang sudah monet itu pasti dia disuruh verifikasi. Kalau akunnya punya sendiri, datanya punya sendiri, ya tinggal verifikasi aman-aman saja kalau datanya sudah lengkap. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran dari saya ya. Kalau masih nggak bisa dirubah akun pembayarannya, memang nggak bisa di ACC, entah itu diuploadin dokumen apa, surat nikah, surat tanah, ataupun akte kelahiran, ataupun macam-macam dokumen. Kalau nama di akun pembayarannya tidak sama dengan di dokumennya, itu bakalan ditolak. Oke, mungkin itu saja ya informasi hari ini. Jangan lupa ya teman-teman, bantu support channel saya dengan cara subscribe Francisca Channel, like, komen videonya, serta jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari Francisca Channel. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.